Langit senja oranye kemerahan dengan siluet pohon dan burung terbang perlahan. Cerita yang menyentuh hati, menemani senja hari Anda. Selamat datang di Cerita Senja, tempat di mana kisah sederhana namun bermakna menemani hari-harimu. Pesawat terbang malam di bandara dengan lampu temaram. Dara, pramugari, berdiri di jendela hotel, menatap jauh keluar dengan wajah lelah. Close up tangan Dara menggenggam foto ibunya dalam dompet kecil. Ia terbang dari kota ke kota, tapi tak pernah benar-benar pulang. Namanya Dara, seorang pramugari, seorang anak, seorang perempuan yang menyimpan luka di balik senyum. Dan malam ini, ia akan kembali menjual sesuatu yang tak pernah bisa dibeli kembali. Dara membuka pintu kamar hotel, masuk dan melepas sepatu perlahan. Dara tertawa bersama ibunya di rumah sederhana. Kembali ke masa kini, Dara membuka dompet, melihat foto dan uang. Telepon pun berdering. "Pria, kau datang malam ini." "Dara, aku butuh uangnya." "Pria, seperti biasa." "Dara, seperti biasa." Menatap keluar jendela. Tapi tak ada yang pernah jadi biasa. Kadang hidup memaksa kita menjual apa yang tak ingin kita lepaskan. Tapi setiap luka ada harganya. Dan setiap pilihan ada hantunya. Ini kisah tentang kesepian, pengorbanan, dan keberanian bertahan dalam dunia yang dingin. Dara berdiri di balkon hotel, menatap langit malam. Inilah Cerita Senja, tempat di mana kisah hidup dan harapan menyatu dalam keheningan senja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk cerita berikutnya. Langit di atas Bangkok berwarna keemasan, seperti selalu menjelang malam. Di dalam bandara, lampu-lampu menyala terang dan pendingin ruangan bekerja keras melawan hawa tropis yang lengket. Dara duduk sendiri di ruang istirahat pramugari. Ia sudah melepas seragam. Wajahnya tenang, rambutnya disanggul rapi, dan di bawah matanya ada bayangan yang tak akan hilang hanya dengan tidur. Ia memandang ponselnya. Tak ada pesan dari ibunya. Tak ada pesan dari siapapun yang ia harapkan. Ada pesan dari seorang pria di hotel di Sukhumvit. Ia membacanya tanpa reaksi, lalu menghapusnya. Ia tahu ia akan pergi juga. Di dinding, sebuah jam berdetak lambat. Waktu berjalan aneh di bandara. Seperti melambat dan memanjang. Lalu tiba-tiba habis. "Sibuk akhir-akhir ini?" tanya Lisa, pramugari lain, sambil duduk di sebelahnya. Rambut Lisa dicat merah muda di ujungnya. Ia lebih muda. Belum lama terjun di dunia yang kelihatan anggun dari luar, tapi penuh luka dalam diam. "Cukup," jawab Dara. Lisa menghela napas. "Kadang aku pikir ini bukan hidup. Ini hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa tahu kenapa." Dara menoleh pelan. "Kau masih muda. Nanti kau terbiasa." Lisa tertawa pelan, getir. "Kau terdengar seperti ibu-ibu. Sudah berapa lama kau terbang?" 7 tahun. Lisa diam. Ia tahu itu waktu yang panjang. "Dan apa kau masih ingat rasanya pulang?" tanya Lisa. Dara tak menjawab. Di dalam dirinya ada ruang kosong yang dulu bernama rumah. Ia tinggal di apartemen kecil, sendirian. Tiap malam, suara lalu lintas jadi nyanyian yang menidurkannya. Tapi ia tidak merasa tertidur. Ia hanya tidak sadar. Malam itu, Dara duduk di tepi ranjang hotel. Hotel itu bukan mewah, tapi bersih. Pria itu datang 15 menit terlambat. Ia seorang pengusaha asal Korea. Pendiam. Tak banyak bertanya. Dan itu yang Dara sukai. Setelah semuanya selesai, pria itu tidur. Dara bangkit, mengambil rokok, dan menyalakannya di balkon. Udara malam Bangkok lembab dan hangat. Dari atas,
Kota seperti tak pernah tidur. Ia menghisap rokoknya perlahan. Matanya memandang ke bawah, tapi pikirannya melayang jauh. Ia tidak menangis. Ia tidak sedih. Tapi hatinya seperti benang kusut yang sudah lama tak disentuh cahaya. Dulu, ketika pertama kali ia melakukannya, ia muntah. Bukan karena jijik, tapi karena kecewa. Pada siapa? Ia tidak tahu. Mungkin pada dirinya sendiri. Mungkin pada dunia. Tapi waktu berjalan, dan manusia beradaptasi. Dara lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya sopir truk. Ibunya guru TK. Mereka sederhana, jujur, dan terlalu baik untuk dunia ini. Dara selalu bermimpi bisa melihat dunia. Ketika ia mengatakan ingin menjadi pramugari, ibunya menangis bahagia. Tapi dunia yang ia impikan tidak seperti di majalah. Di atas pesawat, ia belajar bahwa senyum bisa jadi topeng. Bahwa tubuh hanyalah wadah yang bisa dipakai, dilepas, dijual, dan dilupakan. Semua dimulai saat krisis. Ayahnya sakit, rumah perlu direnovasi, dan gajinya tak cukup. Lalu seorang pilot menawarinya kesempatan. Malam itu, ia belajar bahwa harga bisa ditentukan oleh siapa yang membeli. Ia menyimpan uangnya. Ia mengirim ke rumah. Tapi setiap kali ibunya menelepon dan berkata, "Kami bangga padamu," hatinya seperti disayat. Suatu hari, Dara bertemu seorang pria bernama Adrian. Ia penumpang bisnis kelas atas, asal Belgia. Ia memperhatikan Dara seperti manusia, bukan objek. Mereka berbicara lama dalam penerbangan dari Tokyo ke Dubai. Ia tidak menawarinya apa-apa. Hanya cerita tentang hujan di Antwerp dan kopi di Brugge. Mereka bertemu lagi. Tak sengaja. Lalu sengaja. Dara mulai percaya lagi bahwa cinta mungkin ada. Mereka menghabiskan malam hanya dengan berbicara. Tidak ada transaksi. Tidak ada pakaian yang dilepas. "Tahukah kau," kata Adrian suatu malam di balkon apartemen Dara, "kau sangat sunyi bahkan saat kau tersenyum." Dara tidak tahu bagaimana menjawab itu. Tapi ia tahu pria itu melihat dirinya, bukan kulit luarnya. Tapi kenyataan tidak membiarkan orang bermimpi terlalu lama. Adrian kembali ke negaranya. Ia ingin Dara ikut. Tapi Dara tidak bisa. Ia tak bisa meninggalkan ibunya. Tak bisa melarikan diri dari apa yang ia lakukan. "Kau takut dicintai," kata Adrian. Mungkin itu benar. Mungkin ia takut karena cinta membuat kita rapuh. Dan dunia terlalu tajam untuk yang rapuh. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Serangan jantung. Dara tidak sempat pulang. Ia sedang terbang ke Doha saat itu. Di pemakaman, ia berdiri sendiri. Tidak ada yang tahu apa pekerjaannya sebenarnya. Semua hanya melihat seragam, gaji rutin, dan kiriman uang tiap bulan. Setelah semua orang pergi, ia berdiri di depan nisan ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menangis. Bukan air mata, tapi tubuhnya gemetar, dan mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Ia ingin berkata, "Maaf," tapi udara terlalu berat. Setahun setelah itu, Dara berhenti terbang. Ia tinggal di pinggiran kota Chiang Mai, membuka warung kopi kecil. Pelanggannya sedikit. Tapi ia belajar menyeduh dengan cinta. Ia menyapa anak-anak sekolah. Ia menanam bunga di depan kiosnya. Setiap malam, ia duduk di teras dan menatap langit. Ia tahu, di atas sana, pesawat-pesawat melintas. Dan di dalamnya, ada gadis-gadis muda dengan senyum yang lelah. Kadang ia ingin menulis surat pada Lisa. Tapi tak tahu harus bilang apa. Ia hidup dengan perlahan, dengan luka, tapi juga dengan damai yang ia bangun sendiri,
dari puing-puing hidup yang pernah hampir ia bakar. Suatu pagi, seorang perempuan muda datang ke warungnya. Ia sendirian, membawa koper. Apakah ini tempat Bu Dara? Dara mengangguk. Aku Lisa. Dulu kita pernah terbang bareng. Katanya kau buka warung kopi di sini. Dara menatap wajah Lisa. Kini rambutnya hitam kembali. Matanya lebih dewasa, tapi juga lelah. Mereka duduk bersama. Tidak banyak bicara, tapi ada pemahaman diam di antara mereka. Capek, kata Lisa akhirnya. Dara mengangguk. Ia paham. Di atas langit, bisik Lisa. Tak ada rumah. Dara menatap langit pagi yang jernih. Ia mengerti maksudnya. Tapi ia juga tahu bahwa rumah bisa dibangun. Bahkan dari reruntuhan. Bahkan dari sisa-sisa hati. Dan itu cukup.